suatu kali Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai punggung-punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata padanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan ketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan berkata padanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang yang diantaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan mulia yang telah dilakukannya. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu melahan Hishem Hamarsia. Banyak agak sedikit ini ya Bapak. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang struggling, kehidupan yang berjuang, kehidupan yang ingin mencapai sebagaimana yang Allah tentukan di dalam hidup dan kehidupannya. Apa yang ingin manusia capai? Yang ingin manusia capai adalah kesucian, kemurnian, dan kemuliaan. Tetapi untuk melangkah ke sana, tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Yang ada istilah Jawa dikatakan perlu laku. Nah, laku ini adalah menunjuk pada mengendalikan dada kita yang penuh dengan nafsu, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah. Nah, kedatangan daripada Sang Sabda ini adalah untuk memenuhi kerinduan manusia yang telah jatuh kembali kepada fitrah yang telah Allah tentukan dari semula. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 1 ayat keempat, yaitu hidup tak bertata-tata di hadapan Allah, sehingga layak untuk dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu di dalam bacaan tadi, kita lihat di dalam Lukas 13, dikatakan di sana ada seorang ibu yang bongkok selama 18 tahun. Nah, penyakit ini mempunyai suatu pengertian literal dan juga ada sesuatu yang terselip di dalam pengertian itu. Literal adalah memang betul-betul sakit. Tetapi yang terlebih dahulu adalah sakit batin, sakit kalbu, keterpisahan dari Allah. Nah, tujuan daripada Sang Sabda ini adalah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk mengembalikan manusia kepada apa yang telah diprogramkan Allah dari semula, yaitu mengobati. Karena itulah Yesus yang adalah jelmaan daripada Sang Sabda itu membuka tangannya lebar-lebar,
membuka hatinya dengan penuh kasih untuk menyembuhkan orang yang bongkok selama 18 tahun ini. Ibu, penyakitmu sembuh. Ada suatu reaksi dari orang-orang Farisi ketika orang atau ibu ini disembuhkan. Mengapa harus menyembuhkan pada hari Sabat? Bukankah ada hari lain untuk melakukan ini? Karena pada hari Sabat tidak ada satupun yang boleh melakukan pekerjaan. Hanya berdoa, hanya mendekatkan pada Allah. Tetapi mereka lupa bahwa pada hari Sabat orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi juga melepaskan ternaknya dan membawa ke kandangnya. Artinya bahwa Sabat ini dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya apa? Artinya ketika Yesus melakukan pekerjaan menyembuhkan itu ibadah. Itu pendekatan. Itu adalah bukti bahwa manusia, Yesus, bakti kepada Allah. Jadi kalau demikian, apa yang dilakukan oleh Yesus tidaklah melanggar dari apa yang Allah berikan, yaitu Taurat. Tidak melanggar Sabat itu. Karena apa? Dia itu beribadah dan melepaskan orang dari gerogotan belenggu dosa dan kematian. Saudara, mari kita soroti sebentar. Mengapa Yesus ini menyembuhkan orang itu? Kita melihat dengan adanya sakit bongkok berarti tidak tegak lurus, tetapi membongkok dan melihat ke bawah. Artinya bahwa orang yang terpisah dari Allah tidak lagi mencari Allah, tidak lagi mencari kemuliaan, tidak lagi mencari keagungan di dalam dirinya, tetapi penekanannya adalah pada diri sendiri. Penekanannya adalah pada duniawi. Penekanannya adalah pada jagat ini. Jika seseorang itu menekankan hanya pada jagat, dan jagat, serta senantiasa mengejar dan memuaskan nafsu yang ada di dalam dada ini, maka yang ada adalah kegelapan, maka yang ada adalah kebobrokan, maka yang ada adalah kematian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itulah Paulus di dalam penjara menekankan, hendaknya engkau hidup suci, hendaknya engkau rendah hati, hendaknya engkau sehati sepikir, karena kita mempunyai iman yang sama, etos yang sama, akidah yang sama. Artinya apa? Artinya orang untuk bisa melakukan sebagaimana yang ditekankan oleh Paulus ini harus suci kalbu, harus bersih mainnya, sehingga dengan demikian bisa melakukan tatanan hidup yang Allah berikan di dalam hidup ini. Kalau orang itu hatinya bersih, maka tingkah lakunya bersih, kata-katanya tidak ada sumpah serapah, tidak ada kebencian, tidak ada pengadu domba, tidak ada mementingkan diri sendiri. Yang ada adalah kesatuan, keharmonisan, cinta kasih, dan saling memperhatikan. Sikap-sikap semacam ini adalah sikap Allah di dalam dirinya sendiri. Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus itu menyatu, tetapi tetap menjaga keunikannya. Bapa tidak pernah menjadi anak, Roh tidak pernah menjadi anak, anak tidak pernah menjadi Bapa, Roh tidak pernah menjadi Bapa, tetapi
menempati hipostasinya sendiri dengan keunikannya sendiri, tetapi tidak terpisah, menyatu dalam satu hipostasis, yaitu dalam satu esensi kealahan. Jadi kan demikian, jika manusia dikatakan sebagai gambar Allah, manusia tidak bisa terlepas dari yang lain, tetapi saling menyatu, saling berkumpul, saling melengkapi, tetapi tidak membaur, ya, tidak melebur maksud saya, tetapi tetap menempati hipostasinya sendiri dengan keunikannya sendiri, tetapi menyatu dalam satu kemanusiaan. Jadi kan demikian jelas, tindakan-tindakan yang ada di dalam diri manusia ini adalah tindakan yang merefleksikan Allah yang satu itu. Tindakan yang mewujud nyatakan cinta kasih Allah yang satu itu. Karena itulah jika manusia tidak satu dan tidak melengkapi satu sama lain, maka tidaklah lengkap jadi manusia, hanya dikatakan sebagai manusia. Manusia dapat dikatakan sebagai manusia terkait dengan manusia yang lain. Karena itulah Allah Yesus menekankan supaya kita jangan pernah ada pertikaian, jangan ada pernah menyalahkan satu sama lain, jangan pernah ada mencari diri, kebanggaan diri sendiri, tetapi kedepankan kesatuan, kasih setia, dan juga keharmonisan. Karena kita mempunyai satu kepala, Kristus, yang adalah sebagai pemersatu di dalam gereja. Karena itulah sakramen di dalam gereja sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah katakan bahwa kita ini orang ortodoks, tetapi tidak pernah ambil perjamuan kudus, tidak pernah ambil sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Karena sakramen-sakramen itulah yang memberikan kekuatan, yang memurnikan dan membersihkan, karena melalui sakramen Roh Allah melalui energisnya itu akan membakar dan menyucikan kita dan membawa kita kepada jalan-jalan. Jadilah kita seperti orang yang sakit bungkuk tadi, tetapi berusaha untuk bisa dijamah dengan ketulusan, dengan harapan yang penuh kasih kepada Allah. Di sanalah Allah akan berbelas kasihan dan Allah akan menolong kita. Tetap tegar di dalam Kristus, karena Kristus adalah harapan dan benteng serta keselamatan kita. Kemudian bagi sang Bapa, satu